Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbana bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Sahabat kalbu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada hari ini, di bulan yang mulia ini, kita masih diberikan yaitu banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu nikmat iman dan Islam, disertai juga nikmat panjang umur dan dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita selalu diberikan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sobat kolbu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sebagian kita mungkin belum akrab dengan nama Abdullah Zulbizadain. Namun setelah membaca kisahnya, mendengarkan kisahnya, yang tumbuh adalah kekaguman kepada beliau. Betapa para sahabat Nabi di keterbatasan tak menghalangi mereka tak beramal dan berjuang. Para sahabat adalah generasi terbaik umat ini. Mereka laksana bintang gemintang. Kepada siapapun kita melihat dari kalangan sahabat, di sana ada cahaya kemuliaan dan keteladanan, buah dari tarbiyah Rasulullah, sang teladan terbaik di alam semesta. Suatu ketika, usai salat subuh, Rasulullah SAW biasa menyalami para sahabatnya, dan pagi itu ada wajah baru di Masjid Nabawi. Bertanya Rasulullah SAW kepada seseorang itu, "Engkau siapa?" Kepada lelaki-laki yang mengenakan pakaian kasar dan sangat sederhana. Sarung dan bajunya pun tampak terbuat dari kain yang sama. Warnanya juga tak berbeda. Laki-laki itu kemudian mengisahkan perjalanannya. "Namaku Abdul Uzza. Aku hidup bersama pamanku di Muzaniyah. Cukup lama aku merahasiakan keislamanku. Hingga kemarin ketika pamanku mengetahui, ia mengusirku. Ia meminta kembali seluruh pemberiannya. Bahkan baju yang aku kenakan, aku serahkan bajuku saat itu juga. Lalu aku pulang ke ibuku, dan ia memotong kain kasar ini menjadi dua. Satu untuk sarungku dan satu untuk bajuku. Kalau begitu, namamu adalah Abdullah Zulbizadain, hamba Allah yang mengenakan dua kain." Hari berganti hari, waktu berjalan cepat hingga tahun pun berganti. Abdullah Zulbizadain senantiasa bersemangat mengamalkan dan memperjuangkan Islam. Keterbatasan tak menghalanginya untuk membersamai Rasulullah SAW. Bersama beberapa sahabat lain, ia menjadi ahlus sufah, tinggal di Masjid Nabawi karena tak punya rumah. Namun justru dengan cara itulah Abdullah Zulbizadain lebih kepada Rasulullah dan memiliki lebih banyak kesempatan untuk belajar kepada beliau tentang agama ini. Keterbatasan ekonomi juga tak menyurutkan semangat jihad Abdullah Zulbizadain. Dalam setiap kesempatan jihad, ia menginginkan syahid fi sabilillah. Syahid di jalan Allah adalah cita-cita tertingginya. Persis slogan para muzahidin, "Asy-syahid fi sabilillah asma amanina."
menjelang perang Tabuk pada tahun ke-9 Hijrah, ia meminta doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, doakan aku terbunuh pada perang ini hingga memperoleh mati syahid. Tidak, jawab Rasulullah, engkau tidak akan terbunuh, tetapi jika engkau sakit demam lantas wafat, engkau mati syahid, jawab sang Rasul waktu itu. Dan benar, perang Tabuk dimenangkan tanpa pertempuran. Abdullah Zulbizadain tidak terbunuh. Namun ketika hendak kembali ke Madinah, Abdul Zulbizadain demam. Hingga suatu malam Abdullah bin Mas'ud mendengar ada suara orang menggali tanah. Terlihat cahaya di tempat yang agak jauh dari kemahnya. Abdullah bin Mas'ud lantas pergi ke sana untuk melihat apa yang gerangan terjadi. Rupanya Rasulullah bersama Abu Bakar dan sahabat lainnya sedang menggali makam. Lalu Rasulullah membopong jenazah dan memasukkannya ke liang lahat. Ya Allah, hari ini aku ridho kepadanya, maka ridhoilah ia. Doa istimewa itu keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memakamkan Abdullah Zulbizadain. Abdullah bin Mas'ud sangat menginginkan doa itu. Seandainya jenazahnya itu adalah jenazahku, kata sahabat Nabi ahli tafsir itu. Sahabat qalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Abdullah Zulbizadain setidaknya membawa 3 ibrah untuk kita. Yang pertama yaitu iman harga mati. Demikian besar tantangan yang dihadapi oleh Abdullah Zulbizadain untuk menjadi seorang muslim. Pamannya yang selama ini bersama justru menjadi penentang dan minta seluruh pemberian jika ia masuk Islam. Bahkan pakaian ia kenakan pun diminta. Namun itu tak menyurutkan Abdullah Zulbizadain. Iman adalah harga mati yang tak boleh ditukar dan dihalangi dengan dunia sebesar apapun. Banyak sahabat lain yang mendapatkan hambatan serupa. Sa'ad bin Abi Waqqas saat ibunya tahu ia masuk Islam, sang ibu menantangnya dengan aksi mogok makan, berharap Sa'ad bin Abi Waqqas kasihan lalu kembali menyembah berhala. Namun Sa'ad bin Abi Waqqas memenangkan iman. Sahabat qalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ujian yang kita hadapi tak seberat mereka. Namun apapun ujian itu, iman tak boleh goyah. Jangan sampai mati kecuali dalam kondisi Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam kondisi muslim. Dan yang kedua, keterbatasan tidak menghalangi perjuangan. Abdullah Zulbizadain memiliki banyak keterbatasan. Ia tidak punya rumah, bahkan pakaiannya hanya kain kasar yang dipotong menjadi sarung dan baju. Namun itu tidak menghalanginya dari perjuangan, tidak menghalanginya dari beramal terbaik untuk Islam. Banyak sahabat lain yang juga memiliki keterbatasan. Abu Ayyub Al-Ansari misalnya, kakinya cacat, namun ia memiliki semangat membara untuk berjihad hingga syahid dan makamnya di dekat Konstantinopel. Keterbatasan tidak menghalangi para sahabat dari perjuangan. Seharusnya juga tidak menghalangi kita. Justru dengan berjuang, dengan menolong agama Allah, Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Sahabat qalbu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu orientasi akhirat. Para sahabat menjadikan akhirat sebagai orientasi tertinggi. Cita-citanya adalah cita-cita akhirat. Itu yang dimiliki Abdullah Zulbizadain, sehingga bergegas menyambut seruan jihad. Itu yang membuatnya meminta Rasulullah mendoakan agar ia syahid. Demikian pula Abdullah bin Mas'ud
iri kepada Abdullah Zulbizadain karena ia mendapatkan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan didoakan mendapat ridho Allah yang pasti diridhoinya. Abdullah bin Mas'ud tidak pernah iri dalam masalah duniawi, namun ia iri dalam kemuliaan akhir seperti ini. Sahabat kalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisahnya sahabat Rasulullah yaitu Abdullah Zulbizadain, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari beliau, yaitu semangat yang membara untuk membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya Rasulullah yang ada di zaman ini selalu tetap semangat dalam segala hal, yaitu dengan mengerjakan semua ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.